Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai energi dalam sistem kehidupan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai energi dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi yang digunakan tubuh untuk aktivitas manusia. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini yang pertama, metabolisme pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Yang kedua, metabolisme pencernaan protein dalam tubuh. Dan yang ketiga, metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Terdapat dua hormon yaitu hormon insulin dan hormon adrenalin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh dengan enzim. Organ yang berperan dalam proses pencernaan diantaranya mulut, lambung, duodenum, dan usus halus. Pada mulut terdapat enzim petialin yang mengubah amilum menjadi maltose. Pada usus halus terdapat 4 enzim dari pankreas yaitu enzim amilase, maltase, sukrose, dan laktose. Amilase mengubah amilum menjadi maltose. Maltase mengubah maltose menjadi glukosa dan glukosa. Sukrose mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, dan laktose mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Karbohidrat dalam bentuk monosakarida dibawa ke dalam hati melalui vena porta. Vena porta adalah pembuluh darah yang berasal dari organ-organ sistem pencernaan yang membawa aliran darah menuju hati. Jadi, pati dan glukosa dicerna dan diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa digunakan untuk proses oksidasi saat respirasi dan menghasilkan energi, dan dapat juga diubah menjadi glikogen dan lemak. Glikogen disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak disimpan di perut dan sekeliling ginjal dan bawah kulit.
Sistem pencernaan protein dalam tubuh. Setelah mempelajari sistem pencernaan karbohidrat, kita akan mempelajari sistem pencernaan protein di dalam tubuh. Protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin, yaitu gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Cermati skema berikut untuk dapat memahami proses metabolisme protein di dalam tubuh. Jadi, untuk makanan yang mengandung protein, contohnya ikan, akan dihancurkan di dalam mulut. Air dan enzim di dalam mulut melarutkan makanan yang mengandung protein tersebut. Kemudian menjadi molekul-molekul protein. Molekul protein dipecah oleh enzim pepsin yang terdapat di dalam lambung. Nah, dipecah dengan enzim erepsin, ada yang diserap oleh jonjot usus dan ada yang diubah menjadi asam amino. Yang diserap oleh usus langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Kemudian, NH2 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan oleh ginjal dan menjadi urea dan amonia dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk feses dan urin. Kemudian yang diubah menjadi asam amino mengalami dideaminasi di dalam hati. Kemudian menjadi asam keto dan siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni. Zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi sebesar 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Akibat kekurangan protein. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger oidemia. Ada 2 bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Selanjutnya adalah pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya, ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah keju. Keju akan dihancurkan dari makanan besar di dalam mulut. Gumpalan dihancurkan oleh garam empedu menjadi molekul lemak. Molekul lemak diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak. Kemudian asam lemak diubah menjadi molekul gliserol.
diabsorpsi oleh jonjot usus, dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Dibawa darah ke jaringan atau organ atau dihidrolisis lagi. Sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya disekresikan melalui ginjal dalam bentuk air dan paru-paru dalam bentuk karbon dioksida. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Kandungan energi. Dalam karbohidrat, 1 gram karbohidrat mengandung energi sebesar 4 kalori. Kemudian dalam protein, 1 gram protein mengandung energi sebesar 4 kalori, dan dalam lemak, 1 gram lemak mengandung energi sebesar 9 kalori. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.